Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, alhamdulillah kita ketemu lagi pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021. Ya, karena kemarin kita libur karena bertepatan dengan tanggal 17 Agustus ya. Baik anak-anak semuanya, kita buka pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita kembali mempelajari tentang kisah Nabi Yakub, yaitu pembelajaran Sirah kelas 2. Nah, anak-anakku semuanya masih ingat nggak kemarin Ustadz menceritakan tentang apa? Yang ada di buku Sirah kelas 2. Kemarin Ustadz menceritakan tentang kisah-kisah Nabi Yakub atau kisah Nabi Yakub alaihissalam, dari riwayat hidupnya, terus perjalanan dakwahnya, keturunan-keturunannya, dan tentang kisah kesabaran, yaitu teladan yang luar biasa yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Yakub alaihissalam. Nah, kemudian hari ini kita lanjut tentang akhir hayatnya Nabi Yakub alaihissalam, yaitu sebelum beliau meninggal, beliau sudah berpesan kepada kita ya, di dalam Al-Quran itu beliau berpesan agar kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu diceritakan bahwa Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya, akan tetapi pesan tersebut juga disiarkan untuk kita sebagai umat manusia yang beribadah kepada Allah, agar senantiasa dalam diri kita tanamkan keimanan yang kuat, agar kita tetap berpegang teguh terhadap beriman kepada Allah, berpegang teguh terhadap Islam, dan tetap menjaga keimanan kita agar senantiasa terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Nah, anak-anakku semuanya, karena hari ini adalah hari hari Rabu setelah hari Agustus kemarin, kita akan melanjutkan pembelajarannya tentang kisah Nabi Yakub, akan tetapi pada halaman yang halaman ke-20. Nah, halaman ke-20 ini menceritakan tentang akhir hayat Nabi Yakub alaihi salam. Nah, baik anak-anakku semuanya, di sini diceritakan bahwa Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya sebelum beliau meninggal, sebelum beliau wafat, beliau berpesan kepada anak-anaknya agar selalu senantiasa beribadah kepada Allah. Kenapa kok bisa berpesan seperti itu? Karena tanpa keimanan kita kepada Allah, maka kita akan termasuk orang-orang yang merugi. Karena tanda kita beriman kepada Allah yaitu apa? Dengan kita sholat, dengan kita membantu orang tua, dengan kita membantu teman, dan membantu tetangga juga bisa. Dan segala hal perbuatan yang baik yang mendatangkan manfaat bagi kita dan orang lain adalah sesuatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ibadah-ibadah wajib ya, kalau ibadah wajib kayak puasa, sholat, zakat, itu adalah sesuatu hal yang kewajiban yang harus kita patuhi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak semuanya, dari kisah-kisah Nabi Yakub, beberapa kisah yang Ustaz ceritakan kemarin itu ada beberapa hikmah yang perlu kita tahu. Nah, di sini diceritakan di halaman 21. Di sini ada hikmah kisah Nabi Yakub alaihissalam. Yang pertama adalah sesama saudara harus saling membantu. Nah, apalagi kita punya adik kandung atau kakak kandung, maka kita anak-anak semuanya, adapun hikmah dari kisah Nabi Yakub yang pertama itu adalah sesama saudara kita harus saling membantu. Yang pertama adalah karena saudara itu merupakan suatu keluarga, walaupun itu hanya tetangga, teman, dan sebagainya, itu merupakan keluarga kita. Karena sesama muslim itu adalah bersaudara, maka kita harus saling membantu, karena memang itu tugas manusia yang bersosial. Yang kedua adalah
sabar dalam menghadapi segala musibah dan perjalanan hidup. Nah, kita sebagai manusia yang mempunyai akal dan pikiran, mempunyai hati, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah kelebihan. Diberikan hati, diberikan akal pikiran agar kita bisa berpikir, agar kita selalu bisa menelaah segala macam makna kehidupan ini. Maka kita jika kita diberi cobaan, kita nggak punya uang jajan ketika sekolah, kita mungkin terlambat datang ke sekolah dan sebagainya, maka kita harus bersabar kepada Allah dan merasakan hikmah di balik semua kejadian tersebut. Atau mungkin kita dicoba dengan ketika pulang sekolah mungkin gak ada lauk. Nah, kita tidak boleh marah-marah sama orang tua. Kita harus sabar. Siapa tahu suatu sore nanti atau besok mungkin kita diberi ayam goreng atau makanan-makanan yang enak. Nah, itu imbas dari kita bersabar kepada Allah. Segala cobaan yang dirasakan oleh kita berat ataupun dirasakan kita senang, itu merupakan cobaan yang diberikan kepada kita agar kita apa? Selalu bersyukur dan bersabar kepada Allah. Hikmah yang ketiga itu adalah kesabaran akan membawa dalam kebahagiaan. Nah, dari arti sebuah kesabaran tadi akan membawakan hati yang tenang. Karena hati yang tenang merupakan sebuah kebahagiaan. Gitu ya. Tidak boleh marah-marah. Ibu nggak punya uang. Ibu nggak ada ini itu dan lain-lainnya. Mungkin sama temen gitu kan. Temannya maaf jajan, kita nggak dapat maaf jajan. Temannya belanja, kita nggak bisa belanja. Kita harus bersabar dan bersyukur. Dengan rasa sabar itu, maka akan timbul ketenangan dalam diri kita dan merasa bahwa kita diberi kenikmatan yang lain. Makanya kita harus bersabar, akan menimbulkan kebahagiaan. Terus yang keempat, hikmah yang keempat adalah sebagai pemimpin dan kepala keluarga harus berusaha selalu berbuat adil. Bagi yang laki-laki juga, kalau punya saudara cewek, kita tidak boleh tidak boleh semena-mena. Kita harus saling berbagi kasih sayang, ya. Apapun itu kita harus selalu adil. Begitupun adik-adik yang perempuan, kita punya saudara laki-laki atau mungkin punya saudara perempuan, kita pun harus saling menghargai dan menghormati. Kita harus berbuat adil apapun itu ya. Karena memang berbuat adil adalah sesuatu hal yang sempurna, sesuatu hal yang dicintai oleh sesama manusia. Sama orang tua kita harus berbuat adil, kasih sayang kepada ibunda, kasih sayang kepada ayah dan sebagainya. Apapun itu, selagi mungkin bisa untuk adil, kita harus bisa adil. Karena memang saling berbagi itu bagus ya. Adil apapun itu segalanya. Nah, itu anak-anakku hikmah dibalik kisah Nabi Yakub alaihissalam. Semoga anak-anakku bisa memahami materi ini, karena memang ini materi tentang Nabi Yakub. Insya Allah minggu depan kita lanjut materi tentang besok kita akan melanjutkan materi tentang kisah besok kita lanjut tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Besok adik-adik kita akan lanjut tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, tugasnya, Ustadz setiap materi ada tugas ya, walaupun tugasnya gampang nggak apa-apa. Itu lebih bagus daripada susah tapi nggak bisa. Ya baik anak-anakku, tugasnya cukup memberikan jempol, kirim ke WA Ustadz. Kalau tugasnya, kalau adik-adik menonton video ini, maka Ustadz cuma memberikan tugas tulis pesan, kirim ke WA Ustadz. Saya paham Ustadz, kasih jempol ya, jempol kuning. Saya paham Ustadz, itu aja tugasnya. Karena sudah menonton video, insya Allah hikmah-hikmah kisah Nabi Yakub bisa kita pahami bersama. Tidak ada tugas tertulis, tidak ada tugas membuat video, tapi tugasnya hanya memberikan kata sudah paham Ustadz, pakai jempol. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu aja dari Ustaz. Semoga anak-anakku semuanya bisa memahami kisah-kisah ini menjadi teladan bagi hidup kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.